pokok dispensasi. Oke, kawan-kawan yang belum sempat hadir tadi, saya izin mulai dari awal. Ya, di sini saya mohon maaf ada dua akun saya, yang satunya pakai titel kaptennya itu untuk merekam. Ya, nah saya mulai dari bahasa humidity ini yang saya maksudkan tadi. Jadi materi telah saya bagikan kepada kawan-kawan, ya, bahwa bahasa udara itu atau humidity atau kelembaban udara. Ya, ini kalau kau lihat ini kaca-kaca ini biasa di mobilmu itu, kenapa bisa ini kok berembun? Nah, itu yang saya maksud. Kata berembun inilah yang kita sebut sebagai bahasa udara atau kelembaban. Ya, jadi sifatnya. Matikan kamera dulu, Kep. Oh, boleh, boleh. Monggo. Silakan. Ya, Kep. Soalnya mau Ya, cuci-cuci dulu habis kerja, Kep. bisa, bisa. Silakan. Nah, tadi saya sudah bagikan kelompok, dibagi 4, satu kelompok itu 5 orang. Nanti akan ada tugas yang akan saya berikan. Nah, jadi banyaknya uap air itu yang terkandung di dalam udara itu sifatnya tidak merata, berbeda-beda di tempat ke tempat lain. Semisal, gampang sekali saya bisa mendeteksi ya, yang punya mobil atau pernah naik mobil, ya, udara di dalam mobil dengan yang di luar itu tidak sama. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok tercipta sampai ada embun? Karena temperatur yang di luar itu tinggi, sedangkan yang di dalam itu rendah. Jadi adanya ketidakseimbangan. Ya, makanya nilai uap airnya itu berbeda. Makanya semisal 18 derajat Celcius ini dengan 20,7 dengan 19 ini malah uap airnya itu dihitung dalam sebanyak 22. Nah, ini dalam hitungan milibar. Nah, ini bisa kalian lihat seperti ini melalui tabel Renault. Ini dia absolut. Kenapa? Karena ini dari dulu ya, dari zaman Bahola sampai sekarang masih digunakan. Ya. Nah, T itu adalah temperatur udara, sedangkan E adalah tekanan uap air jenuh maksimumnya nih. Ya. Nah, kemarin kan kawan-kawan itu saya ajari untuk berhitung interpolasi. Coba kalau saya bertanya, kalau 18,5 derajat temperaturnya berapa ya? Ada dua ketentuan, 18,5 berarti antara 19 dengan 18. Iya. Betul tidak? 21. Ya kan? Iya. Nah, coba hitung. Cara menghitungnya adalah yang kemarin yang saya ajari, 22 ditambah 20,7. Ya. Coba ambil kalkulator. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, ambil kalkulator. Ya. Oke. Jadi usahakan tetap ada pena ya. Walaupun teknologi itu meningkat, kita jangan lupa dengan yang namanya jendela dunia. Walaupun Ditambah, kita Kep, ya? menganggap, ya, walaupun kita menganggap bahwa kita sudah menggenggam dunia, sayangnya kayaknya kita kurang mampu. 42,7, Kep. 42,7 bagi 2 berapa? 32. Salah. Bagi 2, Kep, ya? Bagi 2. 21,35, Kep. 21,35, Kep. Iya, berarti nilai 18,5 itu adalah 21,35, Kep. itulah kemampuan maksimumnya dia menampung uap air dalam hitungan milibar. Nah, sekarang sudah terbuka ya, brainnya ya. Siap, Kep. Oke, ketemu kita. Nah, humidity itu dia memiliki jenis tingkatan ada 5. Ya, ini saya salah tulis ini. Saya perbaiki dulu deh sebentar, kok screenshot lagi, saya lecet lagi kan. Bentar dulu. Ya, mana mau di-screenshot, Kep? Ini salah ini saya minta maaf ini. Ini mestinya 2, bro. Ya, Kep. Infokan aja, Kep, kalau bilang yang ini mau di-screenshot, Kep. Banyak nih saya, toh. Bentar. Oke. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Kep. Begini, mungkin bagus saya kasih besar-besar nih, supaya bisa kita cakar-cakar ya.
Ya lumayan sudah Kip. Pakai HP kok bela. Lihat nih. Oke. Ada namanya absolute humidity. Cuman kalau absolute humidity, dia hitungannya gram dan menghitung ruang. Jadi kalau ada kawan-kawan di kelas misalnya kasih nyala AC, dia tulis, dia bikin di situ 24 derajat. AC akan berusaha untuk memenuhi ruangan itu menjadi 24 derajat. Ya. Nah, ketidakmampuannya ketika dia tidak mampu, kadang-kadang kita menemukan butir-butir air pada bagian belakangnya, pada pembuangannya. Kenapa coba? Ada yang bisa jawab? Ada teman-teman yang bisa jawab? Karena sudah melebihi batas maksimumnya, Kip. Betul. Karena mesin ini berusaha untuk memenuhi keinginan yang ada di dalam ruangan. Sayangnya, ruangannya mungkin terlalu besar, dan akhirnya muncul butiran-butiran air pada selang pembuangannya. Begitu. Dan mencapai batas maksimum yang telah kusebutkan tadi. Oke, kita berpindah kepada specific humidity atau basa udara spesifik atau kelembaban spesifik. Nah, ini malah menghitung rasionya. Rasionya berdasarkan massa uap air. Jadi kalau air yang kau kumpul itu, kau hitung densitinya berapa, ya, ya. Kemudian berapa yang dihasilkan di udara. Nah, bagaimana caranya menghitung? Pertama yang kita hitung ketika terjadi butiran air di dalam ruangan, itu adalah massa udara. Ingat ya, di dalam ruangan. Sedangkan massa uap air adalah yang dia buang itu. Nanti kalian akan lihat pada freshwater generator bagaimana prosesnya. Jadi jangan kau bilang karena bukan ke orang mesin ini saya tidak mau tahu Ki. Tidak bisa bros. Kau ada di kapal. Nah, harus kau tahu bagaimana freshwater generator itu bekerja. Oke? Nah, kemudian masuk kepada relative humidity. Ini yang akan kita pelajari lebih dalam. Apa itu kelembaban nisbi ya? Di mana ini adalah perbandingan jumlah air di udara yang dibutuhkan untuk jumlah jenuh uap air maksimum pada suhu tekanan tertentu. Ya, saya menyebutnya RH karena kalau RH itu di beberapa literatur itu dia menyebutnya BUR, bahasa udara relatif. Ada juga menyebutnya KUR, kelembaban udara relatif. Karena saya tidak pengen pusing, maka saya bikin RH karena memang RH adalah bahasa formal secara internasional. Bahwa memang dia adalah hubungan antara E kecil dibagi dengan E besar dengan menghitung presentasi seberapa. Ya. Nah tadi tabel Renault itu akan menjadi pegangan kawan-kawan. Tunggu dulu, saya belum bagi semua ya. Bentar saya bagi. Sebentar. Semua terbagi materinya ya, teman-teman ya. Sudah ada tadi dibagi sama ketua kelas, Kip. Iya, pegang itu karena itu sangat penting. Ada juga video tutorial itu, bro. Nah, itu juga saya dapatkan dari beberapa animated yang kita dapatkan di kapal dan berdasarkan pengalaman yang realnya. Ya. Oke. Jadi jangan sia-siakan ini waktumu karena kau sudah bayar Ki. Jadi usahakan ini barang bisa kalian deliver betul-betul di atas kapal dan bisa terrealisasi. Saya beralih kepada tingkatan keempat yaitu mixing ratio. Jadi ini bercampur toseng ini. Cuman dia sifatnya udara kering. Yang paling sulit adalah dia membutuhkan 1 kilogram. Nah, sedangkan udara kering itu sangat sulit untuk dikumpulkan. Jangankan gramnya, ya, miligramnya aja susah untuk dikumpul. Karena dia sifatnya kering. Nah, ada juga yang dikatakan bahwa dew point temperature adalah titik embun.
Nah, disinilah proses di mana terjadinya kondensasi. Jadi kalau ada butiran-butiran kecil itu terkumpul naik ke atas, maka itu akan menciptakan yang namanya awan. Jadi awan itu tidak terdiri dari uap air, melainkan awan terdiri dari butir-butir air cair. Ya. Jadi bukan karena uap air, tetapi butir-butir air cair. Kalau ada yang mungkin ke dataran tinggi, yang pernah ke Toraja mungkin, yang lihat negeri di atas awan ya. Nah, itu yang saya maksud. Karena kita sudah mencapai kepada titik puncaknya, di mana proses itu terjadi kondensasi. Nah, tadi saya sebutkan ada yang namanya kenyang. Ya, udara yang belum kenyang dengan uap air itu apabila terangkat dia ke atas, dia akan mencapai untuk menjadi dingin dengan 1 derajat Celcius, dan tiap 1 derajat Celcius itu naiknya sebanyak 100 meter. Jadi tolong dipahami. Kemarin kan kita sudah mempelajari yang namanya atmosfer. Saya kasih lihat itu. Bagaimana ketika di proses stratosfer itu, udara itu semakin naik, semakin dingin. Nah, ini yang saya maksud. Nanti akan saya berikan gambarannya. Tolong diperhatikan karena ini akan menjadi soal per kelompok. Ya. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 4 kelompok. Tolong diperhatikan. Ini contoh soal yang saya berikan. Pertanyaannya juga akan sama. Cuman mungkin temperaturnya yang akan saya rubah. Oke? Nah, contoh soal semisal bahwa suatu udara bertemperatur 30 derajat Celcius dengan mengandung uap air. Ya. Sebanyak 35,6 milibar. Nah, pertanyaannya tadi, betul tidak berdasarkan tabel Reynolds itu bahwa 32 derajat ini pointer saya kelihatan ya? Kelihatan. Mungkin saya. Nah, kalau seumpamanya 32 derajat ini betul tidak berdasarkan tabel Reynolds itu nilainya 35,6. Coba kita kembali. Ya. 32 derajat Celcius. Oh, ternyata bukan. 47,6. Ya. Sedangkan 35,6 itu milibar itu 27 derajat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa bisa? Kan begitu. Nah, makanya ditanyakan berapa nilai relatif humidity-nya atau kelembaban udara relatifnya. Kemudian jika udara tersebut didinginkan, maka di temperatur berapa derajat udara tersebut akan mulai menghasilkan kondensasi. Jika udara tersebut mendaki sebuah gunung, jadi udara ini kedorong oleh angin, pada ketinggian berapakah udara tersebut akan mulai menghasilkan awan-awan. Ya. Nah, yang pertama adalah berapa persen nilai RH. Tadi kan saya sampaikan ya, bahwa nilai E itu adalah maksimumnya. Sedangkan maksimumnya adalah 35,6. Ya. Sorry. Bukan nilai maksimumnya, tetapi nilai dari 32 derajat. Ya. Dia baru menghasilkan memproses sebanyak 35,6. Baru. Berarti baru. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya tingkat jenuh maksimumnya? 47,6. Berarti E besar adalah 47,6. Nah, ini saya lampirkan ini supaya mempermudah kawan-kawan. Artinya 35,6 milibar itu yang tadi kita ambil dibagi dengan 47 baru dikali 100%. Nah, coba kalian kali, betul tidak 75% hasilnya? Biasa salah ketik ini, kau tidak tulis, kau tidak ketik itu persennya, akhirnya hasilnya 750. 7.500 kah? Betul tidak saya? Itu Coba cara dihitung. penghitungannya di mana, Kep? 35 dibagi 6, 35,6 dibagi 47,6. Bagi, Kep. Berapa? 0,747.
Ya, 0,75. 0,75 dikali 100 berapa? Eh? 75 Kip. 75 Kip. 75. Maka hasilnya adalah 75%. Jadi benar ya, hasilnya 75%. Nah, pertanyaan yang kedua, di derajat berapakah mengalami kondensasi? Ya. Oke. Jadi dia mengalami berdasarkan data tabel Reynolds menghasilkan akan mulai mengalami kondensasi sebanyak 27 derajat Celcius. Ya. Ini saya bisa buktikan 27 derajat Celcius mengalami kondensasi atau dew point temperature, ya. Karena dia sudah mencapai pada titik kenyangnya. Yang diambil itu adalah 35,6-nya itu. Ya. 35,6-nya. Berarti yang kita dapat pada tabel Reynolds itu adalah 27. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa 27 itu karena 35,6 dibagi 35,6 itu 100%. Inilah yang kita sebut titik kenyang. Tidak bisa naik. Ya. Nah, kalau dibilang belum kenyang, kalau dia sudah di sini 32 derajat Celcius. Oke? Dapat poinnya ya? Dapat. Oke. Nah, kemudian pada ketinggian berapakah udara tersebut mulai menghasilkan awan-awan? Nah, tadi sudah didapat 32 derajat Celcius. Kemudian dia mengalami temperatur titik embun pada 27. Nah, boleh dikatakan belum kenyang kan? Betul tidak? Betul Kip, belum kenyang. Iya. Nah, kenapa? Jadi caranya untuk membuat dia menjadi kenyang, maka dia harus dikali 100 meter. Ditambah, ya dikali 100 meter. Nah, jadi temperatur awal dikurang dengan temperatur kedua. Jadi 32 dikurang 27 itu kan hasilnya 5. Nah, 5 dikali 100 bahwa di ketinggian 500 meter. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan kalau saya cerita seperti ini kan, kalian ini kan terawang-awang ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Kapten ini? Ini yang saya maksud. Jadi aliran udara itu mengalir begini karena adanya gunung. Ini anggaplah kapalmu yang sedang berlayar ya secara visual. Nah, 500 meter ini disinilah terjadi puncak kondensasi dan disinilah yang saya maksudkan 27 derajat tersebut. Ya? Jadi paham ya? Kip. Dapat poinnya. Oh, di sini ternyata yang terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Oke? Nah, kemudian kita berpindah kepada alat-alat pengukur basa udara. Ya. Sebelum saya mengarah ke sana, saya ingin bagikan tugasnya. Sudah dapat poinnya ya? Pertanyaannya sama. Tolong dicatat ini atau di screenshot boleh. Pertanyaannya sama. Ya. Kalau sudah, sampaikan sudah. Sudah. Kemudian Sudah, Kip. untuk kelompok 1. Sudah di screenshot kan? Oke. Untuk kelompok 1, udara bertemperatur itu sebanyak 38 derajat Celcius. Wih, panas Makassar. Ya. 38 derajat Celcius. Di sini kan 32. Kelompok 1 38. Kemudian uap air yang dia kandung itu masih sebanyak taruhlah 39,5 milibar. 39,5 milibar. milibar. Ya. Nanti akan giliran kelompok 1 itu akan mempresentasikan. Tidak masalah ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak lengkap gadgetku, Kep. Tulisan tanganmu malah saya lebih suka. Jadi kau bisa jelaskan ke saya seperti apa ini?
Ya? Iya, boleh? Kelompok 1 39. Oke, saya escape dulu supaya saya bisa catat. Kelompok 1 K1 38 derajat Celcius. Kemudian uap airnya 39,5 milibar. Kelompok 2 itu sebanyak, kopi dulu nih. Sebanyak 37 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang dia kandung untuk saat itu sebanyak 38,4. Kemudian kelompok 3, ini bisa kalian screenshot ya, enggak masalah ya. Kip. Ya, saling bantulah kita. Oke, Kip. Milih apa itu? M apa itu, Kip? Milibar. Oh, B itu ya. Ya. Milibar ya. Ya. MB. Bukan MB, megabyte, Kip, ya. brother. Ya, aku salah. Siap, Nanti Kip. aku kira megabyte. Enggak, Kip. Oke. 37,8. 36,1. Sebentar. 1. Oh, ini 0,3 mau. Terlalu gampang kalau 5. Oke? Oke, posisi saya kelompok 2, Kip ya. Ya. 37. Saya perbesar. Ini tidak saya minta sekarang, hari Senin P. Kau datang presentasi. Ini soalnya. Sudah jelas, Kip? Sudah? Sudah jelas, saya sudah screenshot juga, Kip. Sudah screenshot. Baik. Nah, saya minta untuk kerjakan bersama-sama. Ya. Saya lari kepada bagian tugas rough book. Saya menyebutnya rough book itu supaya kita bisa melihat gambarannya seperti apa. Kita sama-sama berhitung bisa ya? Oke. Ya. Jangan bosan-bosan lah ya. Insya Allah, Kip. Tidak, Kip. Terima kasih bagi ilmunya, Kip. Ya. Tadi kan tugasnya ini. Siap, Kip. Sudah ditulis, Kip. Oke. Saya bikin tugas. Saya bikin tugas untuk dikerjakan bersama-sama. Siap, Kip. Nah, tugasnya adalah di sini 34, kemudian di sini 36,5. Oke? Nah, ayo kita sama-sama hitung berapa nilai RH-nya. Ya? Berapa nilai RH-nya? Berapa nilai RH-nya? Saya buka. Berapa tadi itu? 34 derajat. 34 derajat. Dan 36,5 di sini. 4. Baik, mati meja. Salam, ini tugasmu. Karena di tabel Renault itu tidak melebihi 38. Baik, saya kasih pindah palet. Jadi di sini anggaplah kalian turun menjadi 31. Di sini menjadi 30. 28. Sorry ya. Di screenshot ulang. Ya, saya screenshot ulang lagi. 29. 27. Yang mana, Kep? Tugasnya ini diulangi ya. Tadi 37 kita kelompok 2, berarti sekarang 30. Ya, karena tadi itu di yang saya lihat itu
dari tabel Renault itu tidak bisa dia menghitung di atas daripada 35 derajat, bro. Nah, saya kasih kok tadi 38, terlalu tinggi. Ya, Kep. Jadi itu pasangannya ini 30 28,4. Ya, betul. Silakan di screenshot ulang. Di bar ya. Bentar. Saya sambil tulis juga sini, Kep. Boleh. 20, oh ya 28 ya. 28. Tiganya aja diganti. Kalau sudah kembali, Kak. Saya sudah Oke. tulis di sini, Kep. Sudah Cap. Oke. Nah, ini saya screenshot untuk saya bagi ke ketua kelas. Ini tugasmu ketua kelas minggu depan ya. Kalau bisa di hari Senin kita cuap-cuap nih. Toh? Bagaimana, Kak? Oke. Sambil kau menjelaskan, jangan saya terus tampil. Siap, Kep. Ya kan? Nah, ini tugasnya. Oke, ini mudah, Ji, karena per kelompok, Ji. Ya. Iya, Kep. Sekarang Iya, kita Kep. kerjakan contoh soal yang saya berikan. 34 derajat dengan 36,5. Nah, saya merubah nilai 36,5 ini. Ya. Di posisi 34. Ya. 34 berarti menunjukkan sebesar berapa, bro? 53. Luar biasa. Lama-lama ini kok jadi perwira handal ini semua ini. 53,2 Cap. ya. Laki-laki itu kalau dihajar berhitung, senang sekali dia. Enak itu Cap. Apalagi kalau hitung-hitung itu. Ya, bagi-baginya kurang-kurangnya. Jangan kau lupa ya, bagi-baginya kan. Nah, biasa lupa bagi-baginya. Kali-kalinya jadi apa? Bahaya. Berperang nih orang di atas kapal. Tidak, Kep. Ada namanya Oke, perintah. bantu saya hitung ini. Berarti di sini berapa? 34 Cap. 34 Cap. Salah kok itu? 53.2 Cap. Di sini berapa? Ini. 53.2 Cap. 36. 36,65 Cap. Betul, 36,5. 6,5. Nah, jangan kau salah, bro. Gara-gara bilang aja tadi itu bagi-bagi kali-kali. Anak suntik betul-betul. Oke? Siap. Oke. Sudah ini, Kep. 36,5 ini, Kep. Iya. Tunggu dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian berapa nilai? Ada yang bisa sebutkan? 53,2. 53,2, bro. Milibar. Oke. Sekarang berapa nilainya? 36,5. Ya. Wah. Berapa nilai? Wah. 53,2. Berapa nilai yang kalian dapatkan setelah 36,5 dibagi 53,2? Berapa? 68 Cap. 068 Cap. 0,68. 68. Artinya di sini nilainya 0,68 ya. Baginya 0, Dikali 100. 0,68 Cap. Ya, Itu aja yang 0,68. diambil, Cap. Itu aja yang diambil, Cap. 3 angka ini, Cap. Betul. 68,6 Cap hasilnya. 68, 6. oke, 6 sama dengan 6 Cap. 0,686 kan? 0. Tunggu dulu. Betul tidak? 0, Hasil baginya. Oke. Betul. 8 Baru dikali 100% dikali 100 sama dengan sudah dikali 100 maka hasilnya 68,6%. 6 Cap. Baik, jago mau ke bro. Tuh, gimana? Siapa tahu saya salah, dilihat dulu. Betul Cap, sudah Cap. Ya, ini yang saya maksud. Ya.
bahwa nilainya 68,6. Saya beralih kepada pertanyaan nomor 2. Ya. Tadi dia bilang berapa nilainya? 68,6 Cap. Nah, ini berapa? 36,5. 36,5. 36,5. Ini yang susah. Ya. Tadi kan ada 35,6. Hah? Oke. Nah, 36,5 posisinya di mana, brother? Dan berapa derajat Celcius? Tidak ada dia di tabel. Tidak ada di tabel. Berarti caranya Dibagi. 36,5. Kalau dari tabel posisinya di mana sini? Di antara 37 dengan 35, Cap. Betul, antara 27 sama 27 dengan 28. Roger. Jago moko. Ditambah baru berarti dibagi 2. berapa nilainya? Ini kita bertanya presentasinya ya. 27 berapa? 27. 28 ditambah 27 dibagi 2. berarti di sini 36,5 tambah 27 ya, Cap? bukan, Ya. brother. 28. 27,5. 27,5. Nah, ada yang tidak mengerti di sini? Bilang memo kok. Itu yang temperaturnya, Cap, itu dibagi atau dikali, Cap? Ditambah dulu Temperaturnya bagi 2. kan yang saya tanya yang mengalami Kan- kondensasi. Mesti ditambah, Cap, ya. Misalnya 28, 27 buat ngambil tengah-tengahnya, Cap. Buat tahu berapa Ya. tengah-tengahnya. Namanya interpolasi deh. Jadi kalau kita bilang 36,5 berarti ada di antara 35 dan 37 ini kan? Iya. Yang duluan disebut, Cap, 36,5 baru ditambah itu ya 20, misalnya 27, Cap. Enggak, karena kalian cuma mau dapat temperatur, maka 20. Karena kita sudah dapat wilayah sini, maka Ya. 28 ditambah 27 baru dibagi 2. Coba. 28 41,5 Cap. Bagi 2. Iya. 28 tambah 27. 28 tambah 27 berapa? 27,5 hasilnya. 28,25 Cap. 5, Cap. 27,5, Cap. 27,5 Cap. Weh, ya, Dibagi lagi. kalkulatormu itu perbaiki dulu. Sutil. 27,5 Cap. 27,5 kan? 41,5 saya. Iya, Cap. 27,5. Weh, tunggu dulu. Di mana dapat 41,5 itu? Yang mana, Cap? Cina. 28 tambah 27 berapa? 55 Cap. 55, Cap. Bagi 2. Bagi 2. 21,5, Cap. Hah? 27,5, Cap. 27,5. 27,5. Terjawab ya? Ya Cap. Iya. Oke. Ini saya bedah otakmu nih. Artinya 36,5E kecil sama dengan 36,5 karena mencapai titik apa? Titik Kenyang, Cap. kenyang Titik Cap. kenyang. Makanya dianggap 100%. Dapat ya? Bisa dulu, Cap. Mau jaga sudah saya. Boleh, silakan. Tapi jaga pun kau boleh bawa. Saya tidak ada masalah selama kapten mengizinkan. Siap, Cap. Cuma daun kamera saya. Boleh. Salam saya buat kapten. Siap, Cap. Saya Ya. sama bawa kumudi ini. Oke. Saya lanjut ya. Ya. Ya Cap. Sampai sini ada yang mau ditanya? Karena ada kok kerja nanti nih, bro. Nggak ada lagi, Cap. Semoga sudah paham. Oke. Masuk kepada poin ketiga. Temperatur awal berapa tadi?
Berapa? 34. 34 derajat Celcius. Betul? Betul. Ya, Cap. Oke. Kemudian temperatur kedua yang kita dapatkan berapa? 36,5. Eh, 6. uap airnya itu, Bro. Temperaturnya 27,5, Cap. 27,5. 27,5. Ini adalah titik kondensasi di mana terjadi perubahan titik-titik embun yang membuat jadi awan. Oke. Berarti 34 dikurang dengan 27,5 berapa? Berapa, Cap? 6,5. 34 kurang 27,5. 6,5. 6,5 Cap. Berarti dia naik sebanyak berapa ketinggian? 650. 650 meter, Bro. 650 meter Cap. Betul. Jadi terjadi embun di sini sebanyak 650 meter di sini. Oke? Sudah ya? Ya, Cap. Iya. Ini jangan sampai saya menjelaskan tidak kelihatan ini. Kelihatan itu? Nampak, Cap. Kelihatan Cap. Kelihatan, Oke. Cap. Oke. Iyo, kena kok itu regulasi nomor 5, look out. Ya kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, aku tanya tugasmu, Bro. Sama gitu dijawab hari ini. Ya, Cap. Ada yang mau ditanya? Cap. Ada, Cap. Sudah, Cap. Tidak ada, sudah. Kita lanjut. Kita beralih kepada alat pengukurnya. Oke. Kalau kalian melihat alat ukurnya, sebentar saya tampilkan. Kalau kawan-kawan melihat daripada alat ukurnya, kawan-kawan bisa melihat dari sisi sini. Ya. Ini adalah alat ukur lama. Kenapa saya bilang alat ukur lama? Pada zaman bahula dulu itu tidak ada yang begini-begini. Tidak ada itu yang dibilang digenggam dunia. Ya. Yang ada itu adalah buku adalah jendela dunia. Ya. Ini saya berikan sedikit pemahaman. Kenapa? Karena sekedar mereminder kawan-kawan bahwa teknologi 5.0 atau kita sebut Gen Z saat ini itu tidak bisa mengalahkan tetap menggunakan teknologi konvensional. Ya, enggak apa-apa Edil. Ini ada rekamannya di saya, nanti kau ambil. Putus-putus suaranya katanya. Jaringan saya kurang bagus atau bagus ini? Bagus, Bagus Cap. Cap. Iya, Kalau di sini bagus saja, Cap. berarti kau harus beli ini tiang pemancar ini, Edil, supaya dapat kok. Satu aja penyakitnya saya, Cap, di sini. Kalau hujan, Oh iya, kalah Starlink, Iya, Cap. kalau setangnya, yang penting jangan ada yang Kalau mampir. ada rezekinya. Bahaya yang bawa madu itu, bikin sakit kepala. Sudah 6 bulan ini, Cap. Oh, saya kira datang di pijit-pijit tidak aja kan? Tidak, sini, Cap. Nanti cuti baru ke darat betul, Cap. Oke, mantap. Nah, saya berikan kalian sedikit pengetahuan dari mana nilai itu bisa didapat relative humidity itu. Jadi sebenarnya ada alat ukurnya, bro. Jadi zaman dulu itu orang pakai rambut, ya. Nah, rambut. Jadi poin A ini adalah skrup pemegangnya, ya. Kemudian B ini sekelompok rambut manusia. Ini yang saya maksud, rambut manusia. Cuman lemaknya dilepas. Jadi dulu itu kalau orang cukur itu dipakai. Ya. Itu dipakai untuk mengukur berapa relative humidity. Berapa basa udara. Ya. Kemudian yang C ini adalah tangkai bergeriginya. Jadi semakin dia bergerentang, ini jarumnya berubah.
ke arah mana gitu. Ya. Jadi tidak pakai perhitungan begitu Moko. Manual yang tadi. Langsung dia kelihatan di sini. Ya. Nah, cuman saya itu tidak mau lepas dari yang namanya teknologi konvensional. Agar kawan-kawan itu tidak pernah lupa bahwa ketika teknologi itu sudah tidak bisa digunakan, maka dunia sudah tidak digenggam. Berarti kita harus membuka jendela dunia. Ya. Nah, apa yang saya maksud jendela dunia? Buku-buku inilah yang dapat menjadi bekal kawan-kawan sebagai dasar perhitungan seberapa nilainya. Ya. Kemudian D itu adalah pair, ya. Dia berupa pegas. Jadi kalau dia kalau misalnya C ini geriginya ini ke kiri, ya, otomatis jarumnya ke sana. Sebaliknya, kalau pairnya ini ke sini, karena ditarik oleh rambut ini, dia akan ke sini. Oke. Kemudian E itu sudah dilihat di sini ada gerigi. Kemudian F adalah jarumnya dan G itu adalah skala relatif humidity-nya dari 20% ke 100%. Ya. Kemudian bagaimana sebenarnya tampilannya dalam hygrograph? Ya, ini di zaman dulu ini begini tuh hygrograph itu untuk membaca temperatur. Ya. Dia begini. Nah, makanya ini kan tadi hygrometer rambutnya. Nah, dia di dalam sini. Dia di dalam sini. Ya. Kemudian ada kertas, gambarnya seperti ini kalau dia print. Nah, ya. Jadi di sini ada maksimumnya. Maksimumnya itu pada posisi 6 ini sebanyak 80% dan minimum itu sebanyak 20, 40, 30, 40, 50%. Ya. Seperti itu mereka menghitungnya. Jadi tidak perlu lagi ada perhitungan, melainkan seiring berkembangnya teknologi, mereka menggunakan hygrometer atau hygrograph. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya psychometer. Ini sedikit agak berbeda. Kenapa? Karena dia menghitung nilai perbedaan penunjukan temperatur antara termometer A dan termometer B. Ya. Di mana termometer A itu adalah wet bulb atau kita sebut bola basah. Kemudian B itu adalah dry. Sorry, ini bukan dry ya. Ini salah ketik lagi ini barang. Ini adalah dry. Nah, itu Tommy nanya kalau kita yang bikin kan. Nah, jadi anytime bisa kita edit sendiri. Jadi tidak tipu-tipu dia. Nah, kan? Kemudian C itu adalah kain pembalut. Ya. Dia berada dalam keadaan basah. Kemudian D itu adalah talinya. Kita sebut tali hygroscopis. Atau dalam bahasa Inggrisnya hygroscopic. Kemudian E itu tabungnya. Yang berisikan air. Bersih. Nanti ada tutorial. Bagaimana psychometer itu berkembang. Maksudnya semakin pesat dia. Semakin pesat. Akhirnya berkembang lagi teknologi. Dan akhirnya orang sudah tidak tambah susah. Langsung muncul dia berapa relatif humidity-nya. Nah, itu yang enak karena tinggal ditarik melalui table. Nah, jadi kesimpulan daripada alat pengukur basah atau humidity itu sendiri, bahwa jalan harian basah udara relatif itu merupakan dia berbanding terbalik dengan jalan harian temperatur. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ini dapat kalian ingat ya. Jadi E kecil dibagi E besar dikali 100%. Tah? Sehingga jika nilai E itu membesar, maka dia akan mengalami kenaikan temperatur. Tah? Jadi E per E kecil per E besar itu akan mengecil. Jadi dia semakin kecil malah. Jadi artinya presentasinya akan semakin mengecil. Berbeda. Kalau temperaturnya dia semakin kecil,
nilai E-nya itu semakin kecil atau tekanan uap airnya itu semakin kecil, maka dia akan membesar nanti. Ya, itu ada hubungannya dengan angin yang nanti akan kita bahas berikutnya. Oke, jadi apa yang saya berikan ini semuanya terhubung. Sayang rasanya kalau tidak diikuti, karena komplit untuk meteorologi. Nah, di sini menjelaskan bahwa jika di sekitar psikometer berada dalam keadaan tidak kenyang dengan uap air, maka pada kain pembalut akan terjadi penguapan pada air. Nah, mana itu kain pembalut? Ini, C. Ya, ini kain pembalutnya. Ya. Nah, maka pada kain pembalut akan terjadi penguapan pada air yang berada pada kain pembalut tersebut. Nah, proses penguapan dibutuhkan panas yang diambil dari termometer A, sehingga penunjukan temperatur akan menurun. Maka makin kering. Gampang sekali kita lihat kawan-kawan, kalau ada yang masak air, dibiarkan saja terus, habis itu airnya kan? Ya, Kep. Nah, itu yang saya maksud. Tetapi atap yang ada dari tempat yang kau masak itu, penutupnya, dia pasti penuh dengan uap. Betul tidak? Ya, Kep. Nah, seperti itu. Sedangkan pada termometer itu, B itu menunjukkan dia kenyang. Keadaan kenyang itu karena 100% dia tidak berubah. Jadi ada tidak kenyang, ada dalam keadaan kenyang. Ini yang saya maksud. Artinya, basa udara relatifnya itu 100%. Nah, dari situ nanti akan muncul nilai F antara dry bulb dan wet bulbnya itu sendiri. Oke? Nah, ini daftar psikometernya. Ya, jadi di mana nilai F ya, nilai F itu dalam bentuk satuan derajat Celcius. Ya. Kemudian TD-nya itu adalah temperatur titik embunnya. Ini TD ya. Jadi titik embunnya itu berada pada misalnya ini jika dia 5%, 5 derajat Celcius, maka dia akan berkurang pada titik embun -3. Artinya pada 2 derajat dia akan mengalami apa? Apa? Kondensasi, bro. Kondensasi. Jangan lupa ya. Kondensasi, ya. Atau titik-titik buih air. Iya, ya. Kemudian, nah ini kan saya tadi sebutkan kan ada namanya, ada yang menyebut BUR, ada yang menyebut KUR, ada yang menyebut RH, sama Ji. Jadi BUR itu bahasa udara relatif, KUR itu adalah kelembaban udara relatif, RH itu dalam bahasa Inggrisnya relative humidity atau bahasa umumnya. Oke? Oke. Oke. Nah, seiring berkembangnya zaman, pembuatan psikometer makin canggih, ya. Nah, sebelum saya masuk ke video untuk kawan-kawan tonton, yang ingin saya tanyakan satu hal. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini. Sebentar ya. Kita break sebentar ya, sambil saya menunggu pertanyaan kawan-kawan. Azan, Ki. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, ini tutorial psikometer. Ya, ini adalah psikometer yang sudah modern. Saya harap kawan-kawan simak karena cuma 2 menit saja. Oke. Sabar dulu. Saya coba stop share. Saya bagikan dengan suaranya sekaligus.
Ini terlihat hitam ya? Halo? Semuanya lihat ya? Ya, Kep. Baik, kita mulai. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini sambil saya berbicara nanti. A psychrometer is an instrument that provides a reliable measurement of temperature and relative humidity. Psychrometers are used to check if other devices, such as data loggers, are reading accurately. This psychrometer is a battery-powered aspirating psychrometer. It has a dry bulb thermometer that is kept dry, a wet bulb thermometer with a sock that is wetted, and a Baik. motor-driven fan. To measure temperature and relative humidity with an aspirating psychrometer, place the instrument on a horizontal surface with Canggih the nih, kan? thermometers facing up. Open the instrument and remove the bottle of distilled water. It is important to only use distilled water, as tap water contains impurities that can accumulate and lead to incorrect readings. Add 1 drop at a time to the wet bulb sock until it is saturated. Return the bottle to its storage location and close the cover. Rotate the knob clockwise until you hear a click to start the fan motor. The red light will come on. As water evaporates from the wet sock, the wet bulb is cooled. You will see the temperature on the wet bulb thermometer dropping. The amount that the wet bulb is cooled depends on the amount of moisture in the air. Drier air will absorb more water from the sock, cooling the wet bulb more. Damper air will absorb less water from the sock, cooling the wet bulb less. Give the instrument 2 minutes for the wet bulb to reach equilibrium when the mercury stops dropping. Once the wet bulb temperature has settled, turn the instrument off by rotating the knob clockwise. Immediately record the values of both the dry and wet bulb temperatures. The dry bulb temperature is the temperature of the space. For an approximate relative humidity reading of the space, you can use a psychrometric chart. There is one on the front of the psychrometer. Follow the diagonal line for the wet bulb temperature and the vertical line for the dry bulb temperature to find the point where they intersect. The value of the curved line at this point is the relative humidity. For a more accurate relative humidity reading, use the tables in the instrument's manual. First, subtract the wet bulb temperature from the dry bulb temperature to calculate the difference. Next, find the air temperature row that corresponds to the dry bulb temperature value. Find the depression of wet bulb thermometer column that corresponds to the calculated difference between the dry bulb and wet bulb thermometers. The value where these two intersect is the relative humidity of the space. You now have a reading of the temperature and relative humidity in the space. For more information about environmental Oke. Nah, dari video tadi, ada yang ingin bertanya? Bagus ini. Ya. Ya, apa, Pak? Ada yang mau ditanyakan terkait masalah psychrometer? Bentar. Dari psychrometer ini, ada teman-teman yang mau tanya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya. Ada yang ingin tanya? Itu cara perhitungannya dia, Kep, bagaimana dia itu, Kep? Soalnya Jadi bahasa dia- Inggris tadi kurang paham, Kep. Oh ya sudah, saya pakai bahasa Goa ini ya. Bahasa Makassar. Toh? Ya, Nah. Kep. Tunggu dulu. Oke. Jadi ini saya jelaskan, saya jelaskan kepada kawan-kawan karena dia ini sudah punya diagram. Ya. Dia sudah punya diagram. Jadi bagusnya perhitungannya itu sudah jelas dia. Jadi relative humidity-nya itu bisa ditemukan langsung. Ya. Oke. Nah, dari mana kita bisa lihat? Jadi kita bisa lihat dari bentar. Kita bisa lihat dari
Ini saya sambil saya sambil laporkan juga ini untuk kesiapan laporan kelasmu ini. Jarang-jarang orang itu mau bikinan begitu. Jadi cara perhitungannya, saya ke mana tadi? Diagramnya ya. Kita ke diagram. Mana nih? Oke, tadi di sini dia kasih lihat bahwa yang di atas ini, yang ini, ya, bisa dilihat ya, dia semakin turun, Bisa Cap. ya, dia semakin turun. Nah, sama saya bilang tadi bahwa ini yang ternyata yang namanya dry bulb, begitu. Nah, selama 2 menit itu kita biarkan, nanti akan berhenti pada titik yang dimaksud, sehingga nilainya tadi disebutkan 13 derajat Celcius. Ya. Dari yang kita sebutkan tadi ini. Nah, kalau ini kan, wet bulb maksudnya. Jadi ini adalah wet bulb. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi. Wet bulb yang saya maksudkan tadi adalah ini. Yang ini wet bulb di sini ya. Ini perhitungannya. Kemudian ini dry bulbnya yang ini. Begitu dia. Ya kan? Nah, di sini kalian bisa lihat waktu tadi dia sampaikan begitu mereka adjustment, ya, dia dapat 13 derajat Celcius, ya, dari wet bulbnya, kemudian dry bulbnya itu adalah temperatur yang ada di luar saat ini. Seperti itu. Ya. Nah, apakah penjelasan saya sudah memenuhi? Ini yang saya maksud. 13, Siapa tadi yang bertanya? Saya Cap. Siapa itu? Saya tidak lihat ya. Aswar Cap. Aswar. Apakah memenuhi itu Aswar? Ya Cap. Oke, memenuhi. Oke. Nah, tunggu dulu. Mana ini? Banyak sekali tampilan ini tidak kelihatan mau. Oke. Nah, ini gambarnya kelihatan ya? Nggak kelihatan Cap. Ya itu kelihatan Cap. Kelihatan Cap. 13 derajat ya? Ya, Oke. 13. Sedangkan wet bulbnya itu tidak berubah, bro. 22 derajat. Dry bulbnya tidak berubah. Yang di bawahnya, Mi? Yang ini, Mi, tadi. Ya Cap. 13 derajat baru 22. Pasti kau pakai tabel Reynolds itu. Untuk hitung kan? Dapatnya 30%. Ini akurasi berdasarkan diagram. Sedangkan ada perhitungan tabelnya yang semestinya. Bagaimana caranya? Tinggal dikurang 22 dikurang 13. Nah, masukkan ke dalam tabel psychrometernya. Ini kan 22 dikurang 13 berapa? 9 Cap. Nah, ini 9. Tah? Ya, Jadi Cap. kalau kalian lihat seperti ini. Nah, ini tah? Ini saya kasih lihat. Hasilnya 9. Percepat deh. Nah, tah? 22 temperatur di luar, maka 34% hasilnya. Jadi ini akurasi yang sebenarnya. Tadi kan dia kasih lihat 30 toh? Ya Cap. Nah, dari 30. diagramnya yang ada dalam pembungkusnya. Tetapi secara tabel psychrometernya sebesar 34 derajat 34% 43. untuk relatif humidity-nya. Karena pertemuannya toh jadi 34 ini. Oke? Kurang jelas gambarnya Cap. Kurang jelas saya perbesari. Hilang ini. Pecah gambar.
Hah? Terang aja sini deh. Kalau saya tadi tuh bagus saya sini Kep. Kota lagi. Tunggu. kilometers. The Ah, value where these two intersect is the ini. relative. Kelihatan nih? Kelihatan Kelihatan, Kep. 34, Kep. 34. Jadi tadi itu 30, sekitaran 30 dia maksud itu. Tetapi akurasinya adalah 34% relative humidity atau BUR atau KUR. Hah? Siap Kep. Dapat ya? Siap Kep. Nah, ini saya mau bertanya Toseng ini. Terus ini apa gunanya nih? Apa ini? Ada yang bisa saya jawab? Yang ini itu sama persis dengan ini. Tabung yang bersihkan air bersih. Jadi kayak lampu Kep ya. Iya. Tosen dia tuang mami di sini. Iya, kalau dilihat Kep. Oh, itu Iya. tabung Kep ya. Iya. Tabung pembersihannya Kep ya. Iya. Oh iya Kep. Nah, Karena ini saya apa ini kira-kira? Ada yang bisa jawab? Nggak ada, Kep. Jadi ini itu bro adalah air yang ada di luar wilayahmu saat ini. Di sekitaranmu. air yang ada Di sekitar kita. Karena Di temperatur udara diambil dari air itu. Oh, itu fungsinya dia Kep ya. Ya, jadi nanti ini air dituang di sini. Ya Kep. Kalau di sini tidak bisa Mi karena ini sudah temperatur yang semestinya. Atau kita sebut sebagai dry bulb. Dia sudah konstan. Jadi 100% nilai milibarnya untuk nilai tekanan uap air maksimumnya. Dapat dipahami ya? Jadi kalau ada alat yang seperti ini nanti di kapal kau dapat, bagaimana cara menghitungnya, itu pun sudah tidak susah lagi kalian. Kalian tinggal ambil air yang ada di sekitar kalian, tetapi dalam udara terbuka ya, jangan dalam tangki ya. Semisal ambil air di toilet. Begitu ya. Ya, Kep. Oke. Nah, selanjutnya ini ada kaitannya. Proses penguapan pada freshwater generator. Oke, sedikit saya Generator masukkan dalam rekaman ya, kawan-kawan. Boleh ya? Ya, Kep. Sebentar. Saya akan memperlihatkan kepada kawan-kawan. Begini kelihatan nih, atau saya perbesar sedikit ya. Begini ya. tinggal Kalau tidak itu HPM itu kasih miring itu sekali kayak main anu toh. Kau tahu lah yang naga-naga itu toh. Biasa itu anak main begitu kan? ya, jelas Kep. Nah, oke. Saya izin rekam sebagai pelajaran how it's work uap air ya, how it's work relative humidity on freshwater generator. Oh, berarti di freshwater generator ini jalan juga yang namanya begitu ya? Betul. Jadi ini adalah gambaran how they work for freshwater generator. Oke. Gelap Kep. Gelap Ada gambarnya, Kep. Tunggu dulu bro. Sementara saya anu dulu sedikit. Siap Kep. Karena saya mau rekam itu. Dia lamanya sekitar 7 menit. Tapi insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah Kep. Amin. Iya. Saya itu lebih suka jadi manfaat daripada dimanfaatkan. Tuh. Enggak? Terima kasih lagi sebelumnya Kep. Ilmu pengetahuan Betul yang sekali. dapat Kep. Iya, kalau kita itu hadir jadi manfaat buat orang, bro. Salah dan benar nanti kapten yang jelaskan kalau salah Kep. Ya, sama-sama toh. Siap Kep. Begini kelihatankah? Sudah jelas ini Kep saya. Begini. Oh, ya.
Ya, udah full ini kalau dikasih miring Cap, HP. Oke. Nah, mari kita lihat bersama-sama, kawan-kawan. Nanti sembari berjalan video, saya akan menjelaskan lagi. Karena pakai bahasa Jadi Inggris, saya Ki. rekam ini, Cap. Hah? Kenapa ya? Ya, saya rekamnya ini dulu Cap. Boleh. Kamu rekam, Ki? Saya juga mau rekam ini Cap. Karena ntar dulu Cap ya. Boleh. Coba Cap. Nah, nanti kau kasih ketua kelas ya. Baik. Silakan disimak single state desalinated freshwater generator. Oke. Ini main engine ini. Wärtsilä punya. Jadi dia berikan cooling water from engine used by heating medium. Jadi dari mesin itu datang, dia masuk. Ya. Nah, ini masuknya si water itu. Jadi di sini condenser cooling gains a little heat from the process. Dia masuk. Nah, ini freshwater generator ya. Yang ini. Kemudian dia melalui air ejector. Ya, si waternya. Jadi dia terus dulu turun melalui air ejector. Baru dia discharge overboard. Dia buang ya. Jadi bersirkulasi nih barang rupanya ya. Oke. Kemudian dikasih masukan panas, didorong pakai panas dengan 90 derajat Celcius. Jadi ceritanya ini masuk turun ke bawah sambil ditiup ke sana. Menggunakan heating. Ya. Kemudian heatnya keluar bersirkulasi ya. Ya, yang keluar itu sebanyak 45 derajat Celcius. Mengalami boil, water boil ya. Nah, ini yang saya maksud uap. Jadi uapnya dia lari begini ya. Naik ke atas sampai ke dinding-dinding dan akhirnya masuk ke sini. Jadilah fresh water. Ya tah? Oke. Nah, dari fresh water ini dia masuk ke boiler. Nah, ini yang disebut boiler. Ada yang pernah lihat boiler? Belum pernah Cap. Nah, setelah boiler dia dibersihkan dan dibersihkan masuk ke toilet flush. Kemudian masuk ke cuci-cuci. Masuk ke showering, kemudian bisa jadi drinking water. Tetapi dari drinking water ini dia harus melalui reverse osmosis. Ya. Jadi dipahami ya? Oke. Nah, itulah prosesnya. Jadi uap air di mana tadi itu saya temukan uap air? Ada yang bisa bantu saya? Di mana saya temukan uap air itu? Ada yang bisa jawab? Head input. Hah? Dari Head input. heat inputnya ya? Iya, Cap. Kurang tepat. Ada lagi? Itu sudah ketemu, hampir ketemu. Apa sebenarnya itu brine, bro? Brine. Ada yang bisa jawab? Ya? Oke. Brine. Ya, itu. Ini yang hijau ini yang hijau. Brine. Ada yang bisa jawab? Udah ada Cap. Ya kalau semuanya rah. Udah Google. Air. Air apa? Air garam. Betul. Jadi brine itu adalah air garam. Makanya ketika kalian melihat di sini, nah dibongkar ini tangki, kalian akan temukan zinc anode. Zinc anode. Iya. Untuk apa itu? Anti karat. Iya, agar tidak terjadi karatan pada dinding sel yang ada di tabung ini. Oke, saya lanjutkan. Siapa tadi yang jawab heat input? Saya, Cap. Siapa itu?
Ketua Muhammad kelas. Reza. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Betul, Muhammad Reza bahwa dia melalui heat input. Namun, uap air itu terjadi ketika air ini kedorong masuk ke dalam, masuk ke bawah, dan dipanasi. Jadi panas ini barang, ada keringat-keringat yang muncul di sini. Dia akan turun memenuhi pada dinding-dinding evaporator, kemudian masuk ke demister. Nah, dari demister inilah difilter, akhirnya mencapai yang namanya kondensor atau kondensasi. Hah? Ya, Kip. Nah, ketemu toh? Jadi, berarti selama ini proses penguapan atau uap air itu ada di mana-mana. Betul. Cuman ada yang kau lihat, ada yang tidak kau lihat. Karena semakin panas dia, kau tidak akan menemukan embun. Betul tidak? Betul, Kip. Iya. Jadi sebenarnya ada di mana-mana, bro. Cuman ada yang melalui proses alam, ada yang melalui proses yang digunakan oleh manusia itu sendiri. Ya. Oke. Jadi seperti itu gambarannya. Dan akhirnya ketika dia penuhi dinding, jatuh-jatuh dia nanti. Karena masanya itu, ya, SH, specific humidity. Masanya itu semakin berat. Dan akhirnya mengalami gravitasi dan turun ke bawah, masuk ke dalam sini. Makanya dia muncul setetes demi setetes melalui freshwater generator ini. Muncullah freshwater masuk ke boiler. Dari boiler itu sendiri, itu disaring lagi kembali supaya jadi air bersih. Makanya, kalau yang naik di kapal konvensional atau kapal-kapal yang niaga, menemukan freshwater generator, kemudian menemukan air yang dimanfaatkan untuk mandi, ketika kalian menggunakan sabun, itu sabunnya tidak berbusa. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa tidak berbusa? Ada yang bisa Ini, jawab? Kip, uapnya dari air garam ini, Kip. Betul. Dibuat dari Karena air tawar yang keluar itu, dia ada campuran ini. Air garam. Brine. Larutan zat garam. Yang akhirnya mengakibatkan air itu menjadi payau. Ya. Makanya tidak bisa diminum. Kenapa tidak bisa diminum? Karena dia masih payau. Begitu. Nanti bisa diminum ketika sudah melalui proses yang namanya RO atau reverse osmosis. Yang penjual-penjual galon biasa bikin itu ya. Iya, Kip. Oke. Oke, ini adalah akhir cerita kita untuk minggu ini. Saya minta maaf, hampir 3 jam kita ini berdiskusi. Ya, bagaimana caranya nih? Sebentar. Bagaimana ini saya show anunya ya. Show meetingnya. Ini sudah di screenshot belum, Pak Ketua? Sudah, Pak sudah, Ketua? Kip. Sudah, Kip. Iya. Yang ini sudah. Yang Hitam itu, Kip. Nggak ada kelihatan, Kip. Ini. yang hitam ini, Kak, Kip? Bukan ini yang gambar freshwater generator ini loh. Kasih lihat dong tahu teman-temanmu ini karena kan Oh, iya, Kip. mestinya tahu ah. Yang kasih begitu orang tuh hadir semua kan? Iya, Kip. Oke, saya kasih gini saja supaya. Sudah, Kip. Oke. Ini saya screenshot. Jadi proses yang saya katakan tadi, di mana dikatakan kondensasi, lari lagi itu gambar. Bentar.
Mana tadi? Nah, proses yang saya katakan tadi itu kondensasi adalah pada kondensor ini sendiri. Jadi titik-titik embun inilah yang dikatakan sebagai freshwater generator. Nah, saya mungkin sudah tidak ada mungkin yang mau ditanya oleh kawan-kawan. Ya, atau ada yang mau bertanya mungkin sebelum saya akhiri. Bagaimana nih? Saya kasih kesempatan ini. Saya maaf ya, ambil waktunya sampai 3 jam begini ya. Tidak apa-apa, Kip. Ya. Apa-apa, Kip? Saya ingin ini bermanfaat, bro. Aman aja tuh, Kip. Marah juga Timothy Ronald kalau tidur siang. Iya. Tidur terus kan. Tapi tidak bekerja, aku tahu. Oke. Nah, mungkin itu saja dari saya. Karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya stop recordingnya. Ya, tidak ada pertanyaan kan? Yakin ini? Siap, Kip. Iya, tugas bisa dikerjakan ya. Ya, Kip. Baik, nanti videonya akan saya bagi melalui link. Dapat kalian download. Saya kirim ke ketua kelas melalui satu pintu. Ya. Siap, Kip. Kalau pengen dilihat secara detail lagi kembali, silahkan. Materi pun setelah saya bagikan. Ya, sepatutnya kembali lagi saya menyampaikan bahwa saya tetap adalah manusia biasa. Tempatnya salah, lupa maupun dosa. Jadi mohon dimaafkan. Ya. Apapun yang lebih dari saya itu sebenarnya hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, selamat berhappy weekend kepada kawan-kawan. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum dan mungkin sebelum saya tutup, boleh dibuka semua kameranya kali ya? Siap, Kip. Ya. Kip. Boleh. Supaya kita kelihatan semua itu. Siap, Kip. Ini nikah. Iya, pakai kemeja kok. Biar kelihatan rapi semua. Siap, Kip. Oke. Pak Ketua, bisa di screenshot? Tidak ambil semua, Kip. Kalau di saya di SC ini. Tidak apa-apa, Kip. Tidak apa-apa, yang penting ada gambaranmu. Saya cukup lah. Ini sudah. Sudah, Kip. Beberapa. Tunggu saya kasih lihat dulu sharingannya untuk tampilan depannya. Oke. Mana materi saya? Kelihatannya. Tertutup ya, Kip. Tertutup dia ya? Ya, Kip. Enggak. Harus kalau seragam ke semua. Siap, Kip. Tinggal tunggu ini Pak Ketua kapan baju seragam tahu. Yang lain, Kip. Belum kumpul ukurannya. Itu dengar kok itu. Pak Ketua sebenarnya mau kita bantu. Kau semua menton tahu betul-betul. Sudah saya tanyakan ke pengurus baju, Kip. Nah, Baru ya. 4 orang sama saya. Paling lambat minggu depan lah. Jadi itu saja. Terima kasih waktunya. Saya tutup ya. Meeting recordnya saya lepas. Terima kasih atas waktunya ya. Hadanallahu wa yakum.